Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,30% ke angka 6.251. Di video ini saya akan menganalisa saham agro dan saham BRIS yang hari ini masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa adalah saham agro. Hari ini kita tahu agro naik 12% lebih ke harga 1.415. Agro selama 10 hari terakhir ini telah saya analisa 2 kali sebelumnya. Pertama masih berada di bawah harga 1.100 dan saya sudah menyarankan untuk entry karena memang berada di atas garis EMA 50. Jadi pada saat agro berhasil rebound itu kita bisa entry. Dan pada saat kemarin saat agro berhasil mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 1.250. Dan hari ini agro naik lagi mencapai target analisa di video sebelumnya yaitu di harga 1.400. Karena mencapai target analisa, terpaksa saya harus menganalisa kembali bagaimana kedepannya agro pergerakannya. Setelah kenaikan tinggi ini, banyak yang berspekulasi agro bisa ke 2000, bisa mengikuti BRIS yang 2800 atau mencapai harga 3000, tapi tetap kita harus lihat grafik. Jika kita lihat grafik saat ini, trennya memang masih sangat bagus. Jadi setelah berhasil rebound dari daerah support di EMA 50, pergerakannya terus bergerak naik. Tapi jika kita perhatikan masih ada satu resisten yang lumayan kuat di harga 1.600. Selama masih gagal break, agro masih ada potensi untuk turun kembali. Jadi kita jangan over optimisme. Memang potensi naik masih besar karena saat ini memang masih banyak sentimen tentang bank digital. Tapi kepastian agro jadi bank digital juga belum terjadi. Jadi ini hanya sentimen positifnya. Tapi memang secara grafik kita lihat trennya masih bagus. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan jika kita lihat di data broker summary, asing hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan selama 1 minggu terakhir ini memang akumulasi asing masih terus masuk membeli saham agro. Tanggal 23 kemarin memang asing sempat keluar. Tapi hari ini asing masuk dengan jumlah lebih besar lagi. Sedangkan untuk broker summary jika kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk tren saya lihat agro masih ada potensi untuk naik mengetes resisten harga 1.600 dalam 1 minggu ke depan. Dan beberapa hari ke depan memang agro masih ada potensi untuk terkena profit taking. Karena memang kenaikannya sudah lumayan tinggi. Apabila terkena profit taking, ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang belum sempat entry untuk entry atau tunggu di harga bawah. Untuk daerah support saat ini di harga 1.250. Jadi kita tunggu di sekitar harga 1.250 sampai 1.300. Apabila agro turun menyentuh daerah support ini dan masih berhasil rebound, kita bisa ikutan entry. Tapi untuk teman-teman yang memang sudah berhasil membeli saham di sekitar harga 1.100 atau di sekitar harga 1.000, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Tapi apabila ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat agro masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati harga 1.600. Karena memang harga 1.600 lumayan kuat untuk resistennya. Karena kita bahas agro, maka saya harus membahas saham BRIS. Karena memang pergerakannya hampir sama atau bisa kita anggap saudara. Tapi memang setelah BRIS berubah nama, pergerakan BRIS atau bandar BRIS dengan agro agak berbeda saat ini. Karena dulu jika kita lihat grafiknya hampir mirip, saat ini sudah berbeda. BRIS saat ini masih sideways. Bisa kita lihat masih gagal naik melewati harga 3.000. Dan setiap kali menyentuh atau mendekati harga 3.000, turun kembali menuju daerah support di EMA 50 tapi masih bertahan. Jadi saat ini BRIS masih berada di tengah-tengah resisten harga 3.000 dan support di EMA 50 di harga 2.600. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham BRIS bisa tunggu di sekitar garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman punya, hold saja saham ini selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Untuk garis MACD, jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini.
Dari data broker summary, jika kita lihat, bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan 1% ini. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Mungkin teman-teman ada lihat, Pak, ini sepertinya distribusi. Tapi bisa kita lihat untuk data netnya, teman-teman bisa lihat ini akumulasi. Dan saya akan coba membahas sedikit untuk saham BBTN. Karena kemarin BBTN baru saya analisa pada saat video screening saham. Pada saat itu saya sudah menyarankan untuk amati karena masih ada potensi untuk naik menuju resisten harga 2000. Dan pada waktu itu juga terlihat asing terus masuk. Dan hari ini jika kita lihat BBTN naik 5% dan telah berhasil break dari resisten harga 2000. Dan hari ini juga asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi 2 hari terakhir ini akumulasi asing sangat besar pada saham BBTN. Jadi ingat, walaupun asing bukan bandarnya saham ini, selama asing masih terus masuk, potensi untuk naik masih sangat besar. Jadi jangan ada yang bilang, Pak, ini bukan dibandari asing, jangan dianalisa, jangan dibahas asingnya. Padahal ini sangat penting. Masa asing masuk kita nggak ikutan masuk? Asing masuk berarti dia tahu potensi pada saham ini. Selama asing belum distribusi, berarti masih ada potensi untuk naik. Tapi apabila teman-teman baru naik atau baru beli di sekitar harga 2000, teman-teman sudah harus hati-hati. Karena kenaikan dalam beberapa hari terakhir ini sudah lebih dari 10%. Dan dari data broker summary jika kita lihat ini masih akumulasi. Jadi kita balik lagi ke BRIS. Untuk BRIS saya lihat masih ada potensi untuk bergerak sideways. Jadi masih akan bergerak dalam range harga 2.600 sampai 3.000. Selama bandar dan asing masih belum masuk mengakumulasi saham BRIS, BRIS masih akan kesulitan untuk menembus harga 3.000 ini. Dan karena IHSG saat ini juga masih sideways, BRIS saya lihat masih akan sideways. Tapi apabila ternyata dalam 1 minggu ini terlihat bandar mulai masuk melakukan akumulasi, ada potensi BRIS untuk break dari harga 3.000 dan naik menuju target terdekat di harga 3.300. Tapi untuk best buy-nya untuk teman-teman yang belum entry, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 50 atau di harga 2.600. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.